Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan selalu dilimpahkan karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah himpun kita kembali. Allah berikan kita kesempatan untuk terus di atas jalan ketaatan kepadanya. Salawat beriring salam tetap kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqamah di atas sunnah-sunnah beliau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian pada malam hari ini ya, tentang Asmaul Husna. Nama yang akan kita bahas adalah Al-Ghani. Ya, Al-Ghani. Apa artinya apa Al-Ghani? Yang maha kaya ya. Jadi Al-Quran menyebutkan nama Allah Al-Ghani ini sebanyak 18 kali penyebutan ya. Terkadang Allah menyebutkan nama Al-Ghani ya, secara sendirian, dan terkadang Allah juga menyebutkan nama Al-Ghani ini di dalam Al-Quran bergandengan dengan nama-nama yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Al-Ghani ya, di antaranya berdiri sendiri di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-6 ya. Contohnya Allah katakan innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan terkadang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah menyebutkan nama Al-Ghani ini, Allah gandengkan dengan nama-nama yang lain. Yang pertama, mayoritas penyebutan ya, di dalam Al-Quran, Al-Ghani Allah gandengkan dengan nama Hamid. Apa arti Hamid? Biasanya kalau kita sholat itu membaca Al-Fatihah, ayat yang pertama adalah Alhamdu. Nah, ini kata dasarnya sama, Al-Hamid. Alhamdu artinya apa? Memuji ya. Berarti kalau Al-Hamid yang terpuji ya. Hamid artinya yang maha terpuji. Di dalam surat Fatir ya, ayat yang ke-15 Allah menggandengkan nama Al-Ghani dengan Al-Hamid. Allah katakan ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyyun hamid. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia ya, apakah yang kafir atau yang mukmin?
ya, yang beriman atau tidak beriman, laki-laki atau perempuan, semuanya. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah, kalian itu sangat membutuhkan kepada Allah, fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah katakan di sini wallahu huwal ghaniyul hamid, dan dialah Allah yang maha al-ghani, kaya, dan al-hamid, yang maha terpuji. Apa hikmah Allah gandengkan kedua nama ini, al-ghani dengan al-hamid? Ya. Jadi hikmah, ya, di antara hikmah Allah menggandengkan kedua nama ini untuk menunjukkan kepada kita, kepada semua manusia, ya, bahwa kekayaan Allah itu mutlak dan tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Ya, jadi yang pertama, Allah adalah maha kaya, tidak bergantung pada makhluknya. Jadi dia, ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerlukan apapun dari kita. Sedikit pun dari makhluknya Allah tidak memerlukan. Ya, kekayaan Allah adalah kekayaan yang mutlak, paripurna. Ya, kekayaan yang tanpa batas. Sehingga meski demikian, ya, kekayaan Allah yang tanpa batas ini dan tidak tergantung pada siapapun, maka Allah tetap terpuji, ya, karena kebaikan dan kesempurnaannya. Kemudian yang kedua, hikmah Allah gandengkan nama Al-Ghani dengan Al-Hamid, ya, yaitu pujian yang sempurna untuk kekayaan Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hamid, ya, karena kekayaannya tidak hanya untuk dirinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kekayaan terkadang ketika ada di tangan manusia itu seringnya untuk dirinya sendiri. Kekayaan yang ada di tangan manusia itu seringnya untuk memperkaya, untuk memperkenyang perutnya sendiri. Tapi kekayaan di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah kekayaan yang tidak untuk dirinya sendiri. Ya, kekayaan yang terus dikaruniakan kepada hamba-hambanya. Sehingga kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala di dalam kekayaan ini, ya, patutlah untuk, ya, kita puji. Ya. Ini yang kedua. Ya, maka apa tadi, menjadikan hal ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala layak untuk mendapat pujian, ya, dari semua ciptaannya. Yang ketiga, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, ya, kedua nama ini, Al-Ghani dengan Al-Hamid, ya, kekayaan yang Allah miliki itu kekayaan yang tidak mengurangi kemuliaan Allah. Allah itu tidak membutuhkan makhluk, ya, bahkan Allah tidak membutuhkan makhluk untuk memujinya. Gak butuh Allah pujian dari kita, gak butuh, ya, karena Allah itu adalah Hamid, ya. Jadi ketika Allah menyebutkan nama-nama Allah di dalam Al-Quran, ya, itu memiliki sifat dzatiyah, ya, sifat yang menempel di dalam diri Allah. Sehingga sifat dzatiyah itu adalah sifat yang tidak mungkin lepas dari diri, ya. Mau manusia itu puji Allah atau tidak, maka Allah tetap Al-Hamid, Allah tetap terpuji. Nah, ini terkait dengan nama Al-Ghani yang Allah gandengkan dengan Al-Hamid. Yang kedua, terkadang Allah juga menyebutkan Al-Ghani, ya, itu bergandengan dengan nama yang lain, ya, yaitu Al-Karim. Al-Ghani maha kaya, Karim, apa artinya Karim? Murah,
ya, artinya sering memberi. Al-Karim. Di dalam surat An-Naml ayat yang ke-40, ya, ayat yang menceritakan kisah tentang Nabi Sulaiman, ya, kita bacakan ayatnya. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Ya, ketika ada seseorang yang mengatakan, ya, bahwa orang tersebut memiliki suatu ilmu dari Alkitab, ya, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika turfuk. Aku akan mendatangkanmu, ya, ini kisah ketika Nabi Sulaiman memberikan sayembara kepada kaumnya untuk mendatangkan kerajaan Bilqis. Ya, maka kata laki-laki tadi, aku akan mendatangkan istana Bilqis, ya, sebelum engkau mengedipkan kedua mata. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indah. Maka ketika beliau melihat, ya, istana Bilqis sudah berada di hadapannya. Nah, apa kata Nabi Sulaiman? Allah abadikan di dalam Al-Quran. Qala hadza min fadli rabbi. Ya, inilah keutamaan dari Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Semua yang Allah berikan kepadaku, kata Nabi Sulaiman, ini semuanya untuk mengujiku, menjadi bahan ujian untukku. Aashkuru, apakah aku bersyukur, am akfur, atau aku kufur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang bersyukur, maka dia sesungguhnya telah bersyukur kepada dirinya sendiri. Allah tutup ayat ini dengan wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Maka barang siapa yang kufur, ya, sesungguhnya Tuhanku ghaniyyun karim. Tuhanku maha kaya dan maha pemurah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kekayaan Allah itu apa? Di atas pemberiannya, ya. Maka Allah Karim, ya, yang maha memberi, murah di dalam memberi, ya, tidak menggenggam kekayaan itu dengan kikir. Tapi Allah apa? Menggenggam kekayaan itu dengan kedermawanan. Sehingga bukan hanya orang yang taat saja yang akan Allah berikan, tapi meskipun mereka bermaksiat kepada Allah, Allah akan berikan kekayaannya, meskipun mereka di atas dosa-dosa. Ini yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghani, ya, dan Allah Al-Karim. Ya, Allah menggenggam kekayaannya dengan kedermawanan. Kemudian yang ketiga, ya, dan terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyebut ghani, ya, itu bergandengan dengan halim. Apa halim artinya? Nama yang sudah pernah kita bahas, kita sampaikan. Halim. Ada yang ingat, Pak? Halim itu adalah zat yang tidak mudah marah, zat yang menunda hukuman atas kesalahan hambanya. Terkait dengan Al-Halim ini ada sebuah hadis dulu yang pernah kita sampaikan, seorang sahabat yang bernama Asyaj, ya. Wahai Asyaj, ya, kata Rasulullah, sesungguhnya engkau memiliki dua nama, yang mana dua nama tersebut Allah cinta dengannya, yaitu apa? Al-Hilmu wal Anat. Ya, Al-Hilm adalah maha lembut, ya, yang mana tidak mudah terpancing amarah, ya, meski orang berbuat salah kepadanya. Ya, maka kalau kita mudah terpancing emosi, ya, maka kita tidak dikatakan sebagai halim. Ya. Nah, Allah Al-Halim, ya, Allah tidak mudah terpancing amarah ketika hambanya berbuat maksiat kepadanya. Allah katakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 263, qaulun ma'rufun
wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Qaulun ma'rufun, ya, perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan ampunan, ya, artinya pemberian maaf, khairun min shadaqatin yatba'uha adha, lebih baik, ya, daripada sedekah yang disertai dengan tindakan yang menyakiti. Jadi perkataan yang baik dan memberikan maaf kepada seseorang, ya, itu lebih baik daripada sedekah yang disertai dengan menyakiti hati si penerima. Wallahu ghaniyyun halim, dan Allah maha kaya, halim, maha halus. Kalau kita lihat di terjemahan Al-Quran yang kita punya, ya, halim itu artinya santun, ya, maha penyantun. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa hikmahnya? Apa hikmah Allah menggandengkan Al-Ghani dengan Al-Halim? Yang pertama, ini menunjukkan kelembutan Allah di dalam memberi. Ya, Allah bersifat halim, ya. Allah tidak segera menghukum, ya, meskipun manusia bermaksiat, meskipun manusia melakukan kemungkaran, kekejian, ya, melakukan perbuatan yang Allah tidak ridhoi, ya, tapi Allah tidak murka. Allah tetap berikan kesempatan untuk bertobat. Jadi seolah-olah Allah ingin mengatakan seperti ini, wahai kalian manusia, ya, dosa yang kalian lakukan, kejahatan yang kalian lakukan, ya, yang kalian lakukan tiada hentinya, ya, akan tetapi kalian tetap tidak akan terhalang untuk mendapatkan kekayaanku. Jadi seperti itu, Pak, ya, meskipun manusia ini, ya, di atas kejahatan, mereka tidak akan terhalang dari kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau misal jika, ya, semua orang yang berdosa itu akan terhalang dari mendapatkan kekayaan Allah, maka, ya, mereka tidak akan mendapati kehidupan yang sekarang ini. Ya, kalau misal kita, Pak, ya, ditakdirkan oleh Allah, ya, tidak akan mendapatkan kekayaan, ya, anugerah dari Allah ketika kita melakukan kemaksiatan, maka kita nggak akan melihat kehidupan kita yang sekarang ini. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha ghani, Allah maha halim, ya, meskipun kita selalu di atas kemaksiatan, ya, tapi Allah tetap memberikan, ya, sebagian kekayaannya kepada kita. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara kemahalembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Latif, ya, Al-Latif, maha halus, ya. Allah itu maha halus dalam segala pemberian. Sehingga misal seperti ini, ketika seseorang ditakdirkan oleh Allah, ya, berusia 80 tahun, maka seolah-olah Allah ingin katakan seperti ini, wahai hambaku, Anda saya takdirkan, ya, engkau saya takdirkan umur 80 tahun. Ya. Allah tidak mengatakan ini uang 500 triliun, ya, aku berikan sekaligus. Tapi Allah berikan umur, ya, 80 tahun dengan rezeki apa? Yang berangsur-angsur. Sehingga Allah dikatakan maha lembut di dalam pemberiannya. Ya. Jadi rezeki yang Allah berikan kepada kita itu enggak sekaligus. Ya, misalnya kita umur 80 tahun, nih uang 500 triliun, ya, untuk hidup selama 80 tahun. Tidak, tapi Allah berikan kepada kita rezeki, ya, berangsur-angsur sesuai dengan kondisi dan keadaan kita. Nah, ini ketiga nama yang Allah sandingkan dengan Al-Ghani. Ya, yang pertama tadi Al-Ghani Allah gandengkan dengan
Al-Ghani Allah gandengkan dengan Karim. Yang ketiga Al-Ghani Allah gandengkan dengan. Kemudian apa makna Al-Ghani? Ya, apa makna Al-Ghani? Secara harfiah, ya, secara bahasa Indonesia, Al-Ghani adalah Allah yang Maha Kaya. Maha Kaya dengan dua pengertian, ya. Maha Kaya dengan dua pengertian. Yang pertama, Allah Maha Kaya karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah Maha Kaya karena Allah memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Jadi Allah itu sebagai pemilik tunggal, ya. Jadi seolah-olah Allah mengatakan kepada kita bahwa semua kalian itu bukan pemilik. Semua kalian itu adalah apa, Pak? Peminjam. Satu-satunya pemilik tunggal adalah saya. Sehingga ketika ada rezeki yang mungkin, ya, Allah tidak berikan sampai di ujung usia Anda. Jadi kita meminjam dari Allah itu bukan hanya sehari, 2 hari, ya, setahun, 2 tahun, tapi seumur hidup kita. Tapi terkadang ada pinjaman Allah itu yang Allah ambil sebelum ujung usia kita. Ya, 5 tahun pinjaman, ya, sudah diambil oleh Allah. Misal Allah berikan kita anak, kemudian Allah ambil. Ya. Dan ini merupakan hak Allah. Allah sebagai pemilik, tentu Allah memiliki hak yang kapan saja Allah ingin mengambilnya. Maka jangan sampai kita berperasaan kok Allah zalim ya sama kita, ya. Ya. Punya anak yang masih lucu-lucunya gitu kan, kok tiba-tiba Allah ambil. Punya usaha yang baru maju, ya. Sudah menikmati hasilnya, kok Allah ambil. Jadi kalau kita meyakini bahwasanya kita adalah pemilik, ya, dalam segala sesuatu yang kita genggam, maka kita tidak akan merasakan kebahagiaan sedikitpun. Karena berapa sering, ya, kekayaan seseorang itu bisa hilang dalam sekejap. California kemarin, Mbak, sekarang udah padam belum? Belum. Bayangin, yang kebakaran itu kan bukan rumah-rumah yang biasa gitu. Kalau sekarang ya rumah kayak di kota wisata itulah. Bayangin, Allah hilangkan kekayaan dalam sekejap. Dan kita nggak bisa protes. Karena Allah sebagai pemilik tunggal, Allah berhak, ya, mengambil apa yang menjadi miliknya kapan saja sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kalau kita benar-benar mentadaburi, ya, secara dalam ayat yang sering kita baca ini, ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, ya, milik Allah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Maka sangat luar biasa lah kesombongan yang terjadi pada diri manusia itu ketika mereka mengakui bahwa dia sebagai pemilik, bukan sebagai peminjam, ya. Ketika seseorang dikasih jabatan oleh Allah sampai pensiun, ya, dan dia mengira bahwasanya jabatan itu sebagai milik dia, maka dia tidak akan bisa berlapang dada. Maka kita hendaknya benar-benar meyakini bahwasanya kita ini sebagai peminjam. Semua yang ada di tangan kita ini itu adalah milik Allah. Maka kapanpun, ya, hilang sesuatu yang ada dalam diri kita ini, kita akan husnuzon kepada Allah. Jadi nggak akan nggak akan dongkol gitu loh, nggak akan marah. Justru kita malah ada pahala di sana yang bisa kita dapatkan karena kita berhusnuzon kepada Allah. Misal kalau kita bangkrut usaha kita 1 triliun gitu kan, bangkrut.
Tapi kita yakin bahwasanya kita hanya peminjam, Allah lah yang menjadi pemilik tunggal, maka kita akan merasa ya biasa saja. Allah yang punya, maka Allah berhak untuk mengambilnya kapan saja. Jadi kesombongan yang terjadi pada diri manusia itu diantaranya terkadang ya dia meyakini bahwasanya apa yang ada di dalam genggaman dia itu adalah dia sebagai pemilik, bukan sebagai peminjam. Ya. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang pertama, ya, makna ya, maha kayanya Allah karena Allah memiliki segala sesuatu, baik yang ada di langit ataupun yang di bumi. Kemudian yang kedua, Allah maha kaya ya karena Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Ya, Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Jadi kalau kaya yang masih membutuhkan sesuatu itu adalah kaya yang kurang. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sempurna di dalam kekayaan sehingga Allah tidak butuh ya sesuatu pun dari siapapun. Jadi sepanjang Allah butuh ya, maka Allah tidak sempurna di dalam kekayaannya. Kita sebagai manusia ya, misalnya kalau kita punya uang 100 triliun ya, kita tidak sempurna di dalam kekayaan kita ya, karena kita masih membutuhkan kekayaan tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sesuatu dari kekayaannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam makna yang kedua ini Allah nggak butuh sekalipun dari makhluknya. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya, ini hadisnya agak panjang ya. Saya bacakan. Annahu qala, bahwasanya Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku juga jadikan haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu, wahai hambaku, semua kalian adalah tersesat ya, kecuali siapa yang aku telah beri petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, maka aku akan memberikan petunjuk kepadamu. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu, semua kalian ya adalah kelaparan, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan kepadanya. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, aku akan memberikannya. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ma'arin, kalian semua adalah telanjang ya, tidak berpakaian, illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan memberikannya kepada kalian. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hambaku, kalian sesungguhnya selalu melakukan kesalahan ya, siang dan malam hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, aku akan memberikan ampun kepada kalian. Ya ibadi, innakum lan tablughu dharri fatadurruni, wahai hambaku, kalian tidak akan mampu memberikan madarat kepadaku ya, memberikan bahaya kepadaku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian juga tidak akan mampu memberikan manfaat yang kebaikan kepadaku. Ini poin hadisnya. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hambaku, sekiranya orang yang pertama dari kalian, siapa orang yang pertama berarti?
Nabi Adam, ya, wa akhirukum, dan orang yang paling terakhir dari kalian, ya, wa insakum, ya, dari manusia, wa jinnakum, atau bahkan dari seluruh jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka semuanya berada di atas ketakwaan orang yang paling takwa di antara kalian. Jadi seandainya semua di dunia ini, baik kalangan manusia dan jin, ya, semuanya 100% di atas ketakwaan yang tinggi, maka apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Hal tersebut tidak akan pernah bisa menambah kekuasaanku sedikit pun. Jadi kalau kekuasaan di dunia ini, Pak, itu kekuasaan yang membutuhkan bantuan. Ya. Seandainya kekuasaan itu tidak tidak dibantu oleh orang lain, ya, maka kekuasaan tersebut akan hancur. Sekiranya rakyat itu protes, memberontak, maka kekuasaan tersebut akan hancur. Kenapa kekuasaan di tangan manusia di dunia ini bisa bertahan? Karena dibantu oleh orang lain. Tapi kekuasaan Allah tidak memerlukan bantuan sedikit pun. Ya. Kita lanjutkan. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Ya, sama, sekiranya seluruh manusia dari awal sampai akhir, bahkan juga jin, qamu fi sa'idin wahidin, semuanya, ya, itu berada di satu bukit, ya, fasa'aluni, dan semua dari mereka itu meminta kepadaku, ya, fa'a'taitu kulla insanin mas'alatuhu, maka aku akan memberikan setiap permintaan orang. Semua dari kita manusia seluruh dunia ini yang berkumpul jadi satu, ya, meminta sesuai dengan keinginannya, maka Allah sangat-sangat sanggup untuk memberikan keinginan tersebut. Kata Allah, ma naqasa dzalika mimma indi, tapi hal tersebut tidak akan pernah mengurangi sesuatu pun apa yang aku punya. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, sebagaimana berkurangnya, ya, sebagaimana jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Jarum ketika dimasukkan ke dalam lautan, berapa air yang berkurang, Pak? Berapa debit? Gak berpengaruh, ya, gak akan berpengaruh. Itulah gambarannya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun semua dari kita, seluruh dunia ini meminta sesuai dengan permintaan kita, apa yang kita inginkan, dan kemudian Allah mengabulkannya, hal itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kaya dan tidak membutuhkan makhluknya. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, sekali lagi bahwa Allah itu kaya dalam semua hal, ya. Ketika Allah mengatakan tadi, ya, antumul fuqara'u ilallah, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia, kalian semua itu fakir, kalian semua itu membutuhkan kepada Allah, ya. Maka ketika Allah menyebutkan di akhir ayat tersebut, wallahu ghaniyyun hamid, Allah menyebutkan bahwa dirinya adalah yang maha kaya, maka tidak ada kebutuhan semua manusia melainkan Allah miliki, ya. Jadi tidak ada semua kebutuhan yang kita inginkan kecuali hal tersebut dimiliki oleh Allah. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, tidak akan lagi kita meminta, menangis-nangis, ya, di hadapan orang-orang kaya. Kebutuhan kita di hadapan orang kaya, ya itu sangat sedikit, nggak seberapa. Tapi kebutuhan kita, ya, itu semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kebutuhan dari sisi materi, tapi kebutuhan dari sisi non materi
ya, itu juga Allah miliki. Mungkin kalau manusia, ya, itu mereka memiliki ya kebutuhan sifatnya materi saja. Itu pun nggak sempurna. Misal kalau kita mau mengajukan proposal gitu, ya, ke sebuah perusahaan, misal, yang kita butuhkan dana 500 juta. Kira-kira berapa juta yang keluar? 10 juta, 20 juta. Ya, jadi kebutuhan kita di hadapan manusia, ya, mereka memiliki, tapi nggak seberapa. Tapi kebutuhan yang kita inginkan, baik itu yang sifatnya materi maupun non materi, itu Allah punya. Sehingga ketenangan, ya, yang kita inginkan, kemudian kebahagiaan yang kita damba-dambakan, apalagi kesehatan yang kita terus harapkan, ya, itu hanya dipunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya, Pak, kebahagiaan dan ketenangan itu bisa dibeli dengan uang, tentu kebahagiaan itu hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Tapi nyatanya terbalik. Sering kita mendengar tangisan air mata, derayan air mata begitu deras, baik itu di rumah gubuk-gubuk, ya, ataupun di istana-istana orang kaya. Ya, ini menandakan bahwasanya kebahagiaan, ketenangan jiwa, ya, itu tidak bisa dibeli oleh uang. Dan ini hanya Allah yang punya. Maka orang yang cerdas, ya, itu selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sadar betul bahwasanya tidak ada sesuatu yang dia miliki. Semuanya adalah pemberian dari Sang Maha Kaya. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita mau sedikit, ya, lebih dalam mentadaburi ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah, ya, di antara faedah yang bisa kita ambil bahwasanya kefakiran yang berada di dalam diri kita, ya, ini adalah kebutuhan total dari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutuhan total. Ya, manusia tidak memiliki daya, tidak memiliki upaya, ya, sedikit pun kecuali atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, segala sesuatu yang dimiliki manusia itu berasal dari Allah. Ya, baik itu urusan dunia ataupun urusan agamanya. Ya. Kefakiran manusia, ya, itu mencakup seluruh aspek kehidupannya, seluruh aspek kehidupan. Ya, jadi manusia ini, ya, kita semuanya itu setiap detik membutuhkan kehidupan, dan yang memiliki kehidupan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, ya, untuk keberlangsungan hidup kita, ya, ketika kita punya uang, ya, 1 triliun, apakah kemudian kita tidak butuh kepada Allah? Ketika kita punya jabatan tinggi, ya, apakah kemudian kita tidak butuh dengan Allah? Ketika kita punya usaha yang sukses, apakah kemudian kita tidak butuh kepada Allah? Jadi rasa butuh kita kepada Allah itu adalah sifat dzatiyah, sifat yang menempel, yang tidak bisa kita tanggalkan. Jadi fakirnya kita, ya, kefakiran kita itu sudah merupakan karakter kita yang menempel di dalam diri kita, yang nggak mungkin kita bisa lepaskan. Kalau ada misal orang yang dia dikenal sebagai orang yang mudah tersenyum, ya, tiba-tiba ada orang yang memukulnya, plak. Apakah dia tetap tersenyum atau marah? Marah. Jadi sifat tersenyum tadi yang dimiliki orang tersebut itu bukan sifat dzatiyah namanya. Tapi apa? Tapi
Sifat dzatiyah adalah sifat yang tidak akan terlepas dari diri kita, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat tadi Allah ingin mengajarkan, ya, atau kita bisa mengambil pelajaran kepada ayat tadi tentang dua ma'rifah. Ya, dua ma'rifah. Ada ma'rifatun nafsi dan ma'rifatullah. Mengenal diri, ya, dan mengenal Allah. Jadi Allah ingin apa? Dalam ayat tadi mengatakan sifat dzatiyah manusia dan ada sifat dzatiyah untuk Allah. Sifat dzatiyah manusia tadi apa? Fakir. Dan sifat dzatiyah untuk Allah tadi Al-Ghani, yang maha kaya. Yang keduanya tidak mungkin terlepas dari diri. Jadi tidak mungkin, ya, kebutuhan kita itu yang kita miliki, ya, itu terlepas dari sebuah faktor. Tapi kebutuhan Allah itu tidak terlepas dari yang namanya faktor, atau terlepas dari yang namanya faktor. Misal seperti ini. Ketika kita memiliki uang banyak, ya, 100 juta, maka saat itu mungkin kita tidak membutuhkan uang, ya enggak? Saat itu kita tidak membutuhkan uang. Tapi ketika uang 100 juta itu habis, ya, maka kita akan membutuhkannya. Ya, yang tadi tidak membutuhkan berubah menjadi membutuhkan, atau bahkan sangat membutuhkan. Tapi, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Ketidakbutuhan Allah itu tidak karena faktor apapun, faktor A, B, dan seterusnya, ya, tapi ketidakbutuhan kita, ya, itu karena apa? Karena suatu faktor. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, ya, ketika kita mengimani Allah sebagai Al-Ghani, yang maha kaya, ya, berarti kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak membutuhkan makhluknya. Ya, sedangkan makhluknya lah yang butuh dan sangat tergantung kepadanya. Maka keyakinan seperti ini dapat, ya, kita wujudkan, ya, melalui beberapa bentuk ibadah. Ya, ibadah yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita, ya, ketika kita meyakini Allah Al-Ghani, yang maha kaya. Yang pertama, ya, tentu adalah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah maha kaya dan dialah pemberi segala nikmat, maka kita harus senantiasa mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dan gunakan nikmat-nikmat tersebut, ya, terus di atas ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Jangan sampai ketika kita diberikan ar-raha, ya, atau keluangan, sehat, kaya, ya, kesempatan, ya, kita gunakan, ya, di jalan kemaksiatan, ya, jangan sampai. Kemudian yang kedua, ibadah yang mungkin bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita terkait mengimani Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani adalah berdoa kepada Allah, ya. Berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Allah mengabulkan doa-doa kita. Kenapa? Karena kita yakin bahwasanya Allah adalah Zat yang maha kaya dan Allah mampu memberikan segala sesuatu yang kita minta, apapun itu. Ada satu doa yang mungkin bisa kita kita jadikan senjata, ya, agar doa kita terus diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah sekali lagi maha kaya yang tidak pelit. Ya. Apa doanya? Rasulullah pernah memberikan contoh. Allahumma aghnini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku, ya, dengan kehalalanmu. Ya. Artinya rezeki yang halal darimu. Wa an haramik, atau an haramik, dan cukupkanlah aku dari apa? Atau jauhkanlah aku dari sesuatu yang haram.
Kemudian wa bi fadlika amman siwak, dan cukupkanlah aku atas karuniamu ya dari bergantung kepada selain. Ya. Ini doa yang masyhur ya, yang mesti kita terus panjatkan ya di sela-sela munajat kita. Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa bi fadlika amman siwak. Kemudian yang terakhir yang terakhir, ibadah yang mungkin bisa kita praktekkan ya di dalam mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, yaitu menginfakkan harta di jalan Allah. Ya, menginfakkan harta di jalan Allah. Allah yang Maha Kaya, Allah tidak memerlukan amal ya atau kebaikan dari kita. Ya, tapi sesungguhnya kitalah yang memerlukan amal dan kebaikan. Ya, hadis yang sudah kita baca tadi panjang lebar yang menunjukkan bahwasanya Allah tidak berpengaruh, ya kekuasaannya tidak berpengaruh terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya. Kekuasaannya tidak akan berkurang dan kekuasaannya tidak akan bertambah dengan bertakwanya seluruh manusia semesta alam ini. Sehingga kitalah yang butuh dengan amal soleh. Maka di antara amal soleh yang bisa kita teladani ya, di dalam mengimani nama Al-Ghani adalah apa? Berinfak di jalan Allah. Ya, perbanyak sedekah ya kepada fakir miskin, ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik, itulah pembahasan tentang Al-Ghani. Allah Maha Kaya. Ada dua tafsiran tadi ya. Allah Maha Kaya karena apa? Karena Allah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah Maha Kaya karena Allah memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah Maha Kaya yang kedua, dan tidak membutuhkan sedikit pun sesuatu pun dari makhluknya. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Baik, tadi ada request katanya apa namanya? Mungkin ada yang mau ditanyakan ya di akhir sesi ini. Ada Pak? Kalau di Al-Quran kita sering dengar kordon hasanah Ustaz ya. Gimana Pak? Kordon hasanah. Kordon hasanah. Ya kan itu pinjaman Ustaz ya. Artinya Allah meminjam dari kita kan. Jadi hubungannya dengan Al-Ghani itu gimana Ustaz? Dalam Al-Quran Allah katakan apa bunyi ayat lengkapnya itu? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Baik. Jadi di dalam memahami sebuah ayat ya, bukan terkadang ya kita mesti memahami ya dengan pemahaman para ulama. Contoh, kita analogikan dulu ke ayat yang lain. Ketika Allah mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran wala tentang orang yang mati syahid itu, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata ya. Dan janganlah kalian katakan orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Akan tetapi mereka itu hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki. Seolah-olah ayat ini berseberangan dengan kenyataan. Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal dikatakan hidup? Apa maksud hidup di sini? Kehidupan di alam barzakh. Ya, kehidupan di alam barzakh. Mereka hidup dalam keadaan damai. Mereka hidup dalam keadaan diberikan rezeki di antara rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan anggap ya, wahai orang-orang ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak beriman pun, yang orang-orang kafir, mereka yang mati di jalan Allah, mereka mati secara mati dunia.
memang iya mati dunia, tapi di alam barzah mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan ayat yang menyatakan bahwasanya innallaha yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang meminjamkan ya kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Apa maknanya? Jadi kita ya ketika beramal soleh itu Allah berikan gambaran sedemikian rupa ya agar memberikan motivasi kepada kita ya bersemangat untuk terus melakukan amal soleh. Saya kasih contoh lagi seperti ini. Terkait ayat yang Allah ketika menyatakan bahwasanya orang-orang yang membelanjakan ya harta di jalan Allah, maka akan Allah ganti dengan apa? Dengan surga. Innal ladzina ishtaraw minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Ya, bahwasanya orang-orang yang menjual dirinya ya, di jalan Allah, maka akan Allah ganti dengan apa? Dengan surga. Ya. Jadi ada kalimat-kalimat di dalam Al-Quran yang tidak bisa kita fahami dengan tekstual, ya, dengan letterlock, ya, dengan dengan harfiah. Ya. Jadi ada makna-makna tersembunyi ya di dalam Al-Quran itu. Tapi Allahu a'lam bahwasanya kesimpulannya adalah pinjaman yang kita berikan kepada Allah ya, ini bukan maksud dari atau lawan berseberangan terkait dengan Allah sebagai pemilik kemudian kita sebagai peminjam. Tapi enggak ya, berarti kan seolah-olah kebalik ini, seolah kontradiksi. Kita katakan di awal tadi bahwasanya Allah sebagai pemilik, di ayat ini mengatakan bahwasanya kita sebagai pemilik. Ini kontradiksi seolah-olah ya. Tapi pada hakikatnya ayat ini tidak berkontradiksi dengan pembahasan kita. Allahu a'lam. Baik, cukup Pak ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.